Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriono. Di video ini kita akan kembali belajar jaringan komputer, di mana saya akan memperkenalkan sebuah software simulasi jaringan yaitu GNS3 ya. Jadi GNS3 itu sebuah software simulasi jaringan yang memungkinkan kita atau pengguna ya untuk merancang, membangun dan juga menguji topologi jaringan secara virtual. Ini adalah website resmi dari GNS3. Silahkan Anda masuk ke gns3.com dan kita bisa mendownloadnya secara gratis. Kita bisa klik di sini untuk free download. Kemudian sebelum kita mendownload, kita nanti akan diminta untuk login. Jadi kalau Anda belum punya akun, silakan untuk mendaftar, kemudian login, baru kita lanjutkan untuk mendownload. Nah, kebetulan saya sudah mendownload GNS3 ya, versi terbaru. Jadi ini langsung bisa kita install ya. Tapi sebelum menginstal, saya akan lanjutkan lagi penjelasan tentang GNS3 ya. Jadi GNS3 ini sebenarnya bukan satu-satunya simulasi jaringan. Ada software yang sangat terkenal juga yang dikeluarkan oleh Cisco ya, atau yang dikenal dengan Cisco Packet Tracer. Saya sendiri belum tahu apakah bisa atau tidak secara pasti. Misalkan kita menambahkan sistem operasi perangkat router ya, seperti halnya misalkan Cisco IOS, kalau itu mungkin bisa. Tapi seperti Juniper Junos misalkan, kemudian Mikrotik Router OS ya. Kalau di GNS3 itu mendukung hal-hal seperti itu. Dan kita bisa menjalankan sistem operasi router seperti Mikrotik itu nanti di VirtualBox secara langsung, atau bisa menjalankan pada GNS3 VM kalau komputer kita mendukung ya. Nah, mungkin langsung saja setelah kalian download, kita akan mulai dengan menginstalnya ya. Menginstalnya seperti halnya kita menginstal aplikasi biasa lah ya kalau kita menggunakan Windows. Kita double klik, kemudian kalau muncul user account control ya yes saja. Kemudian lanjutkan dengan next ya. Di sini ada welcome to GNS3 setup. Kita klik next. Kemudian di sini ada lisensi agreement, kita setujui saja. Kemudian klik next. Dan di sini ada komponen yang bisa kita pilih sebenarnya pada saat install pertama kali. Di sini kita pastikan memilih GNS3 desktop. Untuk yang lain ini opsional. Untuk GNS3 VM ini tidak usah dulu kita install ya. Kemudian untuk tools yang mau kita install itu, kalau saya sih membiarkan seperti ini ya bawaan ya. Jadi nanti pada saat kita menginstal tuh biasanya juga akan diminta untuk menginstal npcap, kemudian Wireshark, kemudian Dynamics ini ya, kemudian Qemu, kemudian VPCS dan seterusnya yang kita checklist di sini seperti Solar Putih ya. Oke, kita biarkan saja seperti itu, kemudian klik next. Kemudian oke, destination foldernya tetap di sini, klik next. Oke, sambil menunggu proses instalasinya, saya akan memberikan sedikit gambaran ya. Coba kita masuk ke dokumentasinya. Oke, ini sudah ada. Nah, ini kan diminta kita untuk setup npcap ya. Kita agree saja. Kemudian di sini juga langsung saja install ya. Oke. Di dokumentasi GNS3 itu sebenarnya sudah lengkap petunjuk instalasinya, termasuk juga untuk setup wizard for local server ataupun kita menggunakan GNS3 VM. Nah, GNS3 VM ini kita bisa download nantinya untuk virtual mesinnya. Kemudian bisa kita jalankan di VirtualBox ataupun VMware ya. Namun untuk saya menggunakan Windows 11 ternyata eh, KVM support virtualisasinya itu tidak bisa nested ya. Jadi di dalam VM tuh nggak bisa lagi untuk virtualisasi gitu. Karena memang ada pembatasan di terkait security ya di Windows 11 dan saya tidak akan membuka itu. Jadi saya nanti akan jalankan saja di lokal server ya gitu. Oke, ini sambil menunggu installnya, kita nanti juga akan praktek menggunakan Mikrotik ya, dengan kita install di VirtualBox. Nah, silakan masuk ke mikrotik.com dan di menu downloadnya di sini ya, Anda download untuk Winbox-nya. Download saja yang versi ini ya, Winbox yang 341. Download yang versi sesuai dengan Windows yang kalian gunakan. Kemudian untuk praktek routernya kita menggunakan, oh ini dia download Winbox ya.
Ya terserah, bebas Anda mau pakai yang 4 atau yang 341 ya, silahkan di-download saja. Oke, ini saya batalkan saja downloadnya. Nah, ini untuk npcap-nya sudah selesai, kita next. Mohon maaf ya, saya bukanya bolak-balik. Finish saja. Dan ini masih berlanjut instalasinya. Oke, sekaligus nanti kalian silahkan download mikrotiknya ya sambil ini. Pakai yang CHR, yang Cloud Host Router. Kemudian pilih yang di sini OVA template. Kalau versinya mah bebas ya. Ini untuk trace NG. Oh, diminta juga untuk trace NG. Masukkan email. Coba continue. Oh, nggak bisa ya. Masukkan email aja. Saya masukkan hariaspriono@gmail.com. Oke. Itu masih proses instalasi ini ya. Nah, kemudian dia akan otomatis mendownload Solar Putih ya untuk remote nanti. Oke, mungkin yang ini nanti silahkan di-download yang versi OVA, terserah versi berapa, versi 649 atau yang stable ini atau yang 718, silahkan saja di-download. Yang OVA template Cloud Hosted Router ya. Oke, ini instalasi GNS3-nya sudah selesai, kita klik next saja. Kemudian kalau ada penawaran untuk ini apa ya, lisensi ya, ini no saja, nggak usah. GNS3-nya finish. Oke. Nah, ini GNS3-nya otomatis akan berjalan dan sekaligus membuka ini ya, ucapan terima kasih di websitenya. Oke, kita tutup saja dan kita tunggu tampilan dari GNS3-nya. Ini kita minimizekan saja. Oke, minimize juga. Nah, oke, pertama kali GNS3 berjalan, dia ada muncul setup wizard ya. Di sini kita akan memilih servernya. Nah, di sini ada 3 pilihan. Untuk yang pertama kita run appliance in a virtual machine. Itu kita wajib download dan install GNS3 VM ya. Tapi saya akan menjalankan yang nomor 2 seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa komputer saya tidak support untuk yang ini. Ya, karena setelah VM GNS3 di dalamnya nggak bisa menjalankan QEMU lagi ya gitu ya. Karena memang virtualisasinya di blokir ya oleh Windows 11 ya. Jadi saya akan gunakan yang ini, yang nomor 2 ya, menggunakan komputer lokal. Kemudian saya klik next. Tapi kalau ingin pada saat buka GNS3 ini nggak muncul ya, di checklist saja. Kemudian klik next. Nah, ini biarkan saja seperti ini. Jadi localhost kemudian 3080 TCP, next. Oke, sukses. Kita klik next juga. Ini finish. Oke. Kalau sudah selesai, ini kita bisa maksimalkan dan di sini ada server summary. Ini adalah server kita ya. Jadi ini berjalan ini Cruel TV 25, ini nama komputer saya ya, Cruel TV 25. CPU yang ini kita bisa lihat, ini 13%, RAM-nya 72,6%. Ini akan dinamis ya, berubah-ubah. Oke. Kalau sudah, ini seperti halnya tampilan aplikasi di Windows. Di atasnya ada title bar, kemudian ada menu bar, dan masing-masing punya sub menu. Kemudian di sini ada toolbar ya, toolbar yang terdiri dari shortcut. Ini untuk membuat project kosong baru ya. Kemudian ini untuk membuka project yang sudah dibuat sebelumnya, dan ini beberapa dalam kondisi disable karena nanti akan aktif ketika kita menempatkan device di dalam area kerja kita ya, atau di area project kita. Nah, di sebelah sini ini ada daftar atau kumpulan dari router ya, kemudian kumpulan dari switch gitu ya. Tapi routernya di sini masih kosong. Untuk switchnya di sini ada 4 ya, ATM switch, Ethernet hub, kemudian Ethernet switch, dan juga frame relay switch. Nah, di sini ada browse end device. Ini untuk end device-nya ada VPCS yang nanti kita bisa gunakan untuk simulasi komputer. Kemudian ada cloud dan NAT. Cloud ini biasanya digunakan untuk menghubungkan project kita dengan jaringan luar. Nah,
Berikutnya di sini ada apa ini? Security device masih kosong dan di sini all device. Jadi semuanya muncul di sini dan ini adalah link. Jadi di sini kita nggak bisa milih ya kabel straight cross seperti di apa namanya pakai tracer. Tapi nggak masalah karena ini otomatis nanti. Dan di sini ada konsol ya. Ini nanti menampilkan ini informasinya ya. Ini berjalan di Windows ini menggunakan Python versi sekian dan copyrightnya ini ya. Oke. Kemudian ini topologi summary, nanti semua device yang kita tambahkan ke project kita akan muncul di sini ya. Oke. Jadi kalau sudah seperti ini berarti install GNS3-nya sudah selesai dan harusnya sudah siap digunakan. Sekarang kita akan membuat project untuk yang pertama kalinya, file new blank project. Nah, projectnya kita akan simpan di mana terserah kita. Saya simpan saja di mana ya? Defaultnya sih di sini ya, tapi saya akan simpan coba di D kemudian temporary, kemudian saya akan buat di sini project GNS3. Saya buat aja di sini 1. Oke ya, project 1. Saya simpan. Oke, namanya 1 ya. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, karena ini pertama kali kita install, kita belum menambahkan apapun, belum menambahkan device apapun di sini ya. Jadi kita hanya bisa simulasi membuat jaringan sederhana. Misalkan ini kita buat komputer ya, kita tarik sini 1, tarik lagi 2. Oke, kemudian kita akan menghubungkan komputer ke komputer ini misalkan ya, secara langsung ya. Kita bisa hubungkan dengan kabel ini. Klik di sini Ethernet 0, klik di sini Ethernet 0. Nah, kemudian kabelnya di sini masih ada tanda merah-merah ya di ujungnya karena memang PC ini belum running atau masih dalam kondisi mati ya. Kita klik saja kalau misalkan ini masih tercek muncul tanda silang berarti kita masih aktif di link ya. Jadi klik aja supaya mati linknya. Kemudian kita bisa klik kanan di device di sini kemudian start untuk menjalankan satu persatu atau klik di sini untuk menjalankan semua. Klik misalnya. Nah, ini berarti start all device. Yes. Nah, ketika sudah dijalankan atau di start, ini kita bisa masuk ke konsol. Klik kanan, kita bisa pilih konsol ya. Untuk konfigurasi seperti IP address ya. Kalau di sini configure di sini nggak muncul sih. Kita bisa hanya memilih untuk konsolnya apa gitu. Dan kita pilihnya telnet gitu ya. Oke, cancel aja. Kita bisanya klik kanan kemudian masuk ke konsol. Untuk PC1 ya. Kita lihat apa yang muncul. Oke, ini muncul solar putih tadi ya, dan ini adalah konsol dari PC1. Oke, mudah-mudahan bisa dilihat dan saya akan konfigurasi IP address-nya. Kembali ke webnya GNS3 di dokumentasi di sini harusnya ada coba ini using GNS3 bentar ya. Emulator. Nah, masuk ke emulator kemudian cari VPCS. Di sini ada petunjuknya kok ya. Ini untuk menambahkannya. Kemudian nah ini. Kalau kita ingin setting IP, kita tinggal ketik IP, masukkan IP address-nya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau mengcustom subnet mask-nya, kita tinggal tambahin di ujungnya sih sebenarnya subnet mask-nya. Ya misalkan mau, tapi kalau misalkan default-nya, kalau kelas C seperti ini default-nya kan ini. Jadi kita cukup masukkan saja IP spasi IP address-nya berapa. Oke ya. Sekarang saya kembali ke GNS3 dan masuk ke sini. Ke konsolnya. Saya masukkan saja IP kemudian misalkan dengan kelas C 192.168.1.1. Kemudian saya enter. Dia akan checking duplikat address. Kalau ada yang sama nanti dia akan menolak dan sekarang PC1 sudah ditanam IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask default-nya 255.255.255.0 atau /24 ya. Nah, sekarang kita coba untuk kembali ke sini, masuk ke konsolnya PC2. Konsol. Oke. Dia akan masuk lagi ke sini. Ya, ini ada tab-nya gini ya. Ini untuk PC1, ini PC2. Kita masukkan lagi IP di sini ya.
spasi 192.168.1.2 misalkan. Oke. Kemudian kita enter. Oke, jadi sekarang PC2 IP address-nya adalah 192.168.1.2 dan PC1 itu 192.168.1.1. Nah, kalau kita ingin menguji koneksinya, kita bisa ping dan masukkan IP address PC2 ya, 192.168.1.2. Seharusnya dia sudah terkoneksi dengan ditunjukkan di sini ada from ini ya, replay from ini. Nah, dan sebaliknya dari PC2 kita ping dengan IP 192.168.1.1 enter. Artinya ini sudah terkoneksi. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin menghubungkan 3 komputer? Misalkan saya taruh di sini satu lagi. Nah, karena masing-masing PC ini hanya memiliki satu Ethernet atau satu port jaringan, maka tidak memungkinkan untuk dikoneksikan ke PC3 tanpa alat tambahan. Nah, caranya ini kita bisa hapus dulu kabelnya, klik kanan delete. Kemudian kita tambahkan satu perangkat yang namanya switch. Kita pakai saja Ethernet switch. Kita klik, tarik, taruh di sini. Oke, sekarang kalau switch di sini langsung running ya. Untuk PC3 kita bisa klik kanan di sini, kemudian start. Ya. Di sini bisa ya, atau di sini. Nah, sekarang dia sudah dihidupkan untuk PC3-nya. Tinggal kita koneksikan satu persatu ke switch. PC1 klik Ethernet 0, klik switch-nya. Dan di sini switch-nya memiliki 8 port ya. Kita bebas sih. Kita mau mulai dari mana saja. Misalkan Ethernet 0. Untuk PC2 kita klik Ethernet 0, pasang ke Ethernet 1 di switch. PC3 klik Ethernet 0, pasang di Ethernet 2 di switch-nya. Oke. Nah, sekarang setelah kita koneksikan menggunakan switch, artinya switch ini bisa menampung 8 PC ya. Kalaupun kita tambahkan lagi satu di sini, kita tambahkan lagi satu di sini, oke ya. Terus kita koneksikan, klik di sini Ethernet 0, sini tambahkan lagi. Oke. Kemudian klik di sini Ethernet 0, tambah colokkan lagi ke sini. Nah, ini sudah berapa ini? Sudah 5. Nah, tapi kita harus ingat bahwa yang sudah kita konfigurasi IP-nya itu baru 1, 2, sedangkan 3, 4, dan 5-nya belum. Oke, kemudian ini juga harus kita start, ini juga harus kita start. Oke. Kalau sudah kita konfigurasi untuk PC3, masuk ke konsol. Mungkin supaya lebih mudah, ini semuanya kita masukkan ke konsol ya. Klik kanan konsol, ini juga klik kanan konsol. Dan kita masuk ke solar putihnya di sini. Tinggal kita konfigurasi semua. Di PC3 kita masukkan IP 192.168.1.3 misalkan, enter. Kemudian di PC4 kita masukkan IP spasi 192.168.1.4, enter. Di PC5 kita masukkan IP spasi 192.168.1.5. Kemudian kita enter. Nah, seharusnya jika konfigurasi IP semuanya sudah berhasil, kalau kita lihat ya berhasil semua. Sekarang semua komputer ini sudah terkoneksi. Kita bisa uji dengan ping, misalkan dari PC5 sekarang. Kita ping ke PC1 ya, berarti 192.168.1.1. Oke, terkoneksi. Kemudian kita uji lagi ke PC2, berarti 1.2. Bentar. Oke, terkoneksi. Ini saya tarik ke atas ya. Kemudian saya uji ke PC3, berarti 1.3, enter. Sudah terkoneksi. Oke. Sekarang ke PC4, 1.4 berarti ya, enter. Nah, semuanya sudah replay from IP masing-masing tujuan ya.
Nah, kalau sudah seperti ini, artinya semua komputer atau 5 komputer ini sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, seperti itu ya untuk praktek jaringan dasar. Nah, berikutnya nanti kita akan kembangkan lagi jaringan kita. Misalkan kita ada satu buah switch lagi di sini, misalnya. Oke, ada satu switch. Kemudian ada komputer yang terkoneksi ke sini, ya kan? Ada komputer koneksi. Nah, ketika dua komputer ini misalkan kita hubungkan seperti ini ke sini, oke ya. Ini juga sama ke sini. Nah, kemudian juga kita sekarang ini ya, kita start. Ini juga PC7 juga kita start. Nah, misalkan ternyata PC6 dan 7 ini terkoneksi ke switch 2 dengan IP address atau dengan segmen atau dengan subnet yang berbeda, atau dengan segmen jaringan atau dengan subnet yang berbeda. Contohnya di sini misalkan kita config dengan konsol, kita masukkan di sini IP, kemudian 192.168 titik, kalau tadi 1 ya, sekarang kita buat misalkan 2.1, kemudian ya enter. Oke. Nah, kemudian di PC7, sekarang PC7-nya kita klik kanan, kemudian kita klik konsol lagi. Oke, sekarang kita masukkan IP, kemudian kita masukkan 192.168.1.2, titik 1. Ini 2 ya, titik 2 gini. Oke. Nah, PC6 dan PC7 seharusnya sudah terkoneksi. Kita cek dengan ping 192.168.2.1, harusnya replay. Nah, jika ada dua jaringan, ya ini dua jaringan, jaringan yang pertama, ini jaringan yang kedua, yang menggunakan segmen yang berbeda. Ini kita koneksikan antara switch ke switch dengan Ethernet 7 di sini, Ethernet 7 juga. Ini tidak serta-merta kedua jaringan ini terkoneksi. Ya, dengan kondisi seperti ini, maka ini bisa terkoneksi dengan PC7, PC6 ya, dengan PC7. PC1 sampai PC5 ini masing-masing bisa berkomunikasi, tapi tidak bisa berkomunikasi dengan PC6 maupun PC7 ya. Seperti itu. Karena apa? Karena kedua jaringan ini memiliki subnet yang berbeda. Nah, untuk itu kita nanti perlu yang namanya router ya, untuk mengatur rute jaringan sehingga kedua jaringan ini bisa terkoneksi. Nih, ini gagal ya. Kita coba tes, kalaupun terkoneksi kita coba ping dari PC7 misalkan. Kita ping ke PC1 berarti 192.168.1.1. Nah, enter. Pasti dia tidak ada gateway ya jawabannya ya. No gateway found ya, tidak ada gateway-nya. Nah, kedua sama ya. Itu. Jadi kita butuh satu perangkat yang namanya router. Nah, sekarang ini kita putuskan saja. Dan seperti itulah praktikum kita yang pertama. Jadi dengan bawaan device-device bawaan GNS3 ini kita sudah bisa praktek jaringan sederhana dengan satu segmen. Nah, untuk menghubungkan dua jaringan kita butuh router, dan kita nanti akan praktekkan dengan mikrotik ya, karena untuk praktek dengan router saya sudah buat videonya untuk routing menggunakan router Cisco di Cisco Packet Tracer. Nah, untuk di GNS3 kita nanti akan gunakan mikrotik. Oke. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kemudian untuk menghentikan semua simulasi yang berjalan kita bisa klik ini ya. Ini adalah untuk menghentikan semuanya. Stop all device. Yes. Oke. Setelah seperti ini kita bisa tutup GNS3-nya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan silahkan mengisi di kolom komentar, atau mungkin ada saran silahkan untuk diberikan ke saya. Dan mudah-mudahan kita sama-sama mendapat manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.